Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ferlin Anastasia Pinyawali dengan NIM 859353716. Saya mahasiswa dari Universitas Terbuka Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah filsafat ilmu. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Pendidikan bukan sekedar transfer pengetahuan, melainkan sebuah proses ilmiah yang membutuhkan landasan filosofis agar tetap bermakna dan terarah. Pertanyaan yang pertama, bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan? Nah, jadi filsafat ilmu itu berfungsi sebagai kontrol kualitas dalam ilmu pendidikan melalui 3 pilar utama, yaitu yang pertama, peran ontologi. Di sini yaitu untuk memastikan bahwa objek yang dipelajari manusia dan perilakunya itu benar-benar nyata dan relevan. Yang kedua yaitu epistemologi. Nah, peran epistemologi di sini yaitu menjamin bahwa metode pengajaran dan teori belajar memiliki dasar ilmiah yang valid, bukan hanya sekedar opini saja. Yang ketiga yaitu aksiologi. Nah, peran aksiologi di sini yaitu untuk mengawasi agar ilmu pendidikan tetap berpegang pada nilai-nilai etika dan bermanfaat bagi masyarakat. Pertanyaan yang kedua, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu? Jadi, menurut saya pendidikan yang bermakna dan bernilai itu tidak hanya menjadi objek kajian saja, tetapi juga menjadi pendorong kemajuan filsafat ilmu itu sendiri. Nah, hubungan ini tuh bersifat timbal balik, yaitu jika berfilsafat memberi dasar teoritis, maka pendidikan juga memberikan laboratorium nyata untuk menguji dan mengembangkan teori tersebut. Lanjut pertanyaan yang ketiga yaitu, mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis dalam membeda persoalan pendidikan? Jadi, pernyataannya, kenapa sih filsafat ilmu itu disebut sebagai pisau analisis? Karena filsafat ilmu itu memiliki kemampuan untuk membedah atau menguliti sebuah persoalan pendidikan hingga ke akar-akarnya, bukan sekedar melihat apa yang tampak di permukaan aja. Sama seperti pisau yang tajam, filsafat ilmu juga membedah persoalan itu menggunakan 3 pilar utama agar mudah dipahami. Yuk kita bahas. 3 pilar utama itu apa saja sih? Yang pertama, kita lihat dari sisi ontologi. Nah, sisi ontologi di sini bertanya tentang apa yang sebenarnya kita bahas. Contohnya, kita bertanya, sebenarnya apa sih hakikat pendidikan itu? Apa cuma buat dapat ijazah biar bisa kerja? Atau cuma buat ngebentuk karakter manusia aja? Nah, yang kedua, kita lihat dari sisi epistemologi. Nah, sisi epistemologi ini bertanya tentang bagaimana sih caranya. Contohnya, kita bertanya, cara mengajar kayak gini benar gak sih secara ilmiah? Yang ketiga, kita lihat dari sisi aksiologi. Nah, dari sisi aksiologi di sini kita bertanya untuk apa sih ilmu itu diajarkan? Apa sih dampak moralnya bagi siswa? Nah, jadi tadi itu 3 contoh tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Keempat yaitu pertanyaan yang keempat, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Misalnya dalam kebijakan, kurikulum, atau proses pembelajaran. Di sini saya akan memberikan contoh. Nah, contoh nyata itu yaitu pada penyusunan kurikulum. Saat pemerintah menggunakan standar kelulusan mereka menggunakan filsafat ilmu untuk menentukan pengetahuan apa yang paling esensial yang terkait dengan ontologi dan bagaimana cara terbaik mengujinya yang berkaitan dengan epistemologi. Dan karakter apa sih yang ingin dibentuk yang berkaitan dengan aksiologi. Kesimpulannya, yaitu filsafat ilmu itu memberikan pondasi yang kokoh. Tanpa filsafat pendidikan akan kehilangan arah
dan begitu pun sebaliknya. Tanpa ilmu pendidikan, filsafat hanya akan menjadi teori yang mati. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf dan terima kasih.